Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkat, bukan menurun. Setiap waktunya, setiap hari kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita sekuat tenaga meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Bersyukur alhamdulillah sampai ini hari, di hari yang baik, hari raya Idul Adha, Allah masih memberi nikmat. Siapapun kita yang ada di sini masih mendapat nikmat Allah. Allah masih memberikan kita penglihatan. Allah masih memberikan kita pendengaran. Allah memberikan kita keamanan. Tidak ada perang di tempat kita. Bahkan tidak ada tawuran-tawuran, perkelahian antar kampung. Aman daerah kita. Allah tidak turunkan lagi asap. Enak kita bernafas. Allah berikan kita kenyamanan. Tidak susah lagi kita beribadah seperti di masa-masa corona kemarin. Bebas kita sekarang beribadah. Allah berikan kita juga kekuatan iman untuk melakukan ibadah. Nantinya kita akan melakukan ibadah kurban. Salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu banyak makna hikmah yang terkandung di balik sejarah yang telah pernah dilakukan di bumi ini oleh Rasul Ulul Azmi Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada 3 poin besar. Pertama, ada hubungan antara orang tua dan anak. Peristiwa kurban itu mengingatkan hubungan patuh mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkatalah Ibrahim, hei anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Di dalam mimpi dia melihat. Tapi kalau Rasul dan Nabi itu, kalau mimpi itu seperti mimpi nyata juga, seperti kebiasaan kita sehari-hari. Mimpi kalau langsung dapat petunjuk dari Allah sebagaimana petunjuk sehari-hari. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Tapi syukur ini hanya mimpi. Mimpi menyembelih, bukan kenyataan menyembelih. Ingat, kita seringkali terpedaya sesuatu yang belum terjadi di pikiran kita seakan-akan akan terjadi. Jauhkan itu. Qala ya abatif'al, maka berkatalah Ismail, hai ayahku, buatlah ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menjumpaiku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Demikian jawaban anak saleh. Patuh, engge, mau, tidak melawan, tidak mengeluh. Inilah contoh dari suri tauladan seorang anak. Tidak salah kalau misalnya seorang ayah selalu berdoa untuk anaknya, seorang ibu selalu berdoa untuk anaknya. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa juga, Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Padahal kita ketahui anak Nabi Ibrahim cuma 2. Pertama Nabi kita Ismail alaihissalam, yang kedua Nabi Ishak alaihissalam. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan mengajak kita melihat kembali bagaimana anak-anak kita saat ini. Sudahkah kita didik jadi anak yang patuh dan taat kepada Allah dan kepada kita sebagai orang tuanya? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man 'ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Barang siapa yang merawat 3 anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka baginya surga. Dengan anak akan menjadi mengalir. Iza matal insan in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Jikalau seseorang meninggal dunia,
ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, ibu saya misalnya meninggal dunia, sudah meninggal, itu kalau meninggal nggak ada lagi perbuatan baiknya, terputus langsung amalnya, dia nggak bisa apa-apa lagi. Anaknya meninggal, anaknya Ridwan Kamil, yaitu tidak ada lagi kebaikan, sudah meninggal, in qata'a amaluhu, sudah terputus seluruh perbuatannya, illa min salasin, kecuali ada 3, shadaqatun jariyah, ada sedekah yang sedekah itu masih mengalir, diibaratkan masih dipakai orang walaupun orangnya yang memberi sudah meninggal. Masjid diberinya, masjid masih dipakai orang. Mikrofon dibelinya, mikrofon masih dipakai orang. Jalan dibangunnya, jalan dilalui orang. Buku-buku Quran diberinya, dibaca orang. Itu masih mengalir kepada si mayit. Ilmun yuntafa'u bihi, ada ilmu yang kita beri kepada orang yang masih hidup, itu masih memakai ilmu kita, terus mengalir kepada kita. Awaladun sholihun yad'ula, atau anak yang masih mendoakan kedua orang tuanya, masih ada hubungannya walaupun hubungan orang tua anak itu tidak di alam zahir ini. Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri wal 'aq wad dayusul ladzi yuqirru fi ahlihil khabis. Namun bisa jadi anak menyebabkan kedua orang tuanya masuk neraka. 3 orang diharamkan oleh Allah surga bagi mereka. Pertama, pecandu narkoba. Sampai sekarang kita masih melawan yang namanya orang masih bercandu narkoba. Sampai saat ini itu tidak diberikan Allah surga, diharamkan Allah baginya surga. Yang kedua, wal'aq, durhaka kepada kedua orang tua atau kepada walinya. Dan yang ketiga, orang tua atau wali yang membiarkan keluarganya berbuat kenistaan. Anaknya berbuat mabuk dibiarin, anaknya berbuat mencuri dibiarin. Ini juga hati-hati, kita tidak hanya satu badan kita, tapi kita juga berpengaruh kepada anak kandung kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita juga diingatkan dengan tanggung jawab kepada anak-anak tadi. Sudahkah kita didik mereka? Bagaimana bacaan mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat-aurat mereka, bagi yang wanita khususnya? Juga diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun banyak amal mereka, jikalau anak itu durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, kembali dari sholat ini, kita masih bisa datang ke rumah, memeluk dan mencium dengan kasih sayang, sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik, tapi ajal telah mendahului, sesal kemudian tiada berarti. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal.
sayang dan cinta kepada anak dan istri, tetapi perintah Allah mesti tetap kita patuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi kecil di sebuah lembah yang kering. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharrami. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumahmu atau dekat Ka'bah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman itulah Hajar dan Ismail berada. Wanita lemah dan bayi tidak berdaya butuh air. Apakah Allah langsung turunkan air? Tidak. Hajar bukan wanita lemah, ia perempuan tegar. Hajar tidak banyak mengeluh kepada Allah dengan mengangkat tangan. Hajar tidak bawa nama besar suaminya seorang nabi dan anaknya juga seorang yang soleh. Hajar tidak pula menghujat, mencela di mana air berada. Kadang-kadang kita begitu. Di mana nih air? Di mana rezeki aku nih? Banyak menghujat. Tapi Hajar berjalan kaki naik dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan lemah itu menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapat air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail yang berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang ia cari, tapi air datang dari tumit Ismail yang sengaja masih bayi dan belum pandai melangkah. Lihatlah, orang dewasa mencari air tidak dapat, anak-anak yang masih kecil hanya terbaring mengentak-ngentak tumitnya, keluarlah air. Itulah makanya pesan dari orang tua kita, jangan takut punya anak, setiap anak pasti ada rezekinya. Dari kisah ini tersirat makna yang sangat mendalam. Penting berusaha dulu sekuat tenaga, seoptimal mungkin mencari apa yang kita ingin, karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan kita yang lebih baik yang kita ingin tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum, bukan Allah tidak mampu, tapi Allah mencari pendidikan terbaik kepada hambanya dulu. Berusahalah dulu kalian semua, baru hatta yughayyiru ma bi anfusihim, maka mereka sendirilah yang akan mengubah keadaan mereka sendiri. Di sanalah ada keserasian antara syariat Nabi Ibrahim dan juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengajarkan seimbang antara usaha dan doa.
Rasulullah tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Allah mengajarkan, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah selesai salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak. Sambil kita nyari rezeki itu, banyak-banyak kita berzikir. Baik kita berzikir Allahu Akbar, baik kita berzikir Subhanallah, baik kita malah bersyukur terus, Alhamdulillah, 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 atau sambil berzikir La ilaha illallah. Untuk apa itu? Supaya kamu beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, berkorban adalah untuk agama Allah. Islam bukan agama yang melarang mencari harta. Tak ada Islam harus miskin, harus biasa-biasa saja. Tidak. Dalam Islam malah diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat badannya, ilmunya hebat, imannya kokoh, lebih baik dan dicintai Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu illallah minal mu'minid dha'if. Seorang yang beriman, yang kuat, lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman juga tapi lemah. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf, merupakan rukun puncak haji, berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf miniatur hari mahsyar kelak. Manusia dibangkitkan di hadapan Allah. Semua manusia terdiri dari berbagai suku, bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan. Semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, itulah orang yang paling takwanya hebat di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Miniatur hari kiamat pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara kita yang kita harap-harapkan dapat membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita. Inilah miniatur daripada wukuf, berkumpul di suatu tempat, tidak ada yang bisa saling membantu kecuali amal kita sendiri. Inilah khutbah singkat saya. Mudah-mudahan kita semua berada di posisi takwa yang hebat setiap waktunya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ila alihi wa sahbihi wa Allahu akbar, 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 walillahil hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jillahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.